Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Jevi Mutiara selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Pada kesempatan yang satu ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Dio Saputra dibersamai oleh rekan-rekan saya ada Bapak Suiguan, ada Bapak Rigi Sumalo dan Kak Sri Indriani. Pada kesempatan satu ini kami akan membahas mengenai balance scorecard. Kawan-kawan sekalian, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin maju, disitulah kita dituntut untuk menggunakan metode yang cocok terhadap perusahaan kita. Nah, menurut kawan-kawan sekalian, metode apa sih yang paling cocok dan mendapat perhatian paling banyak pada saat ini? Sebagai jawabannya adalah metode balance scorecard. Kami akan membahas balance scorecard pada kesempatan yang satu ini. Kawan-kawan yang berbahagia, jadi dari kata balance scorecard sendiri itu kami bagi menjadi dua kata ya. Yang pertama itu ada kata balance, yang kedua itu ada kata scorecard. Nah kawan-kawan sekalian, balance bagaimana kita ketahui memiliki arti seimbang. Maksudnya adalah seimbang ini itu tuh bisa mengukur kinerja seorang secara seimbang dari sisi keuangan maupun non keuangan, jangka panjang ataupun pendek, juga dalam internal perusahaan ataupun eksternal perusahaan. Sedangkan scorecard sendiri itu artinya adalah kartu skor, yang dimana kartu skor ini digunakan untuk merencanakan strategi. Sehingga kalau kata ahli Lewis dan Biromo pada tahun 2007 yang mengatakan bahwasanya balance scorecard ini merupakan suatu alat manajemen kinerja yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan misi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial, kemudian ataupun non finansial, yang mana semuanya ini terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat. Nah berarti nggak lepas dari dua kata yang sudah kita belah tadi, sehingga dapat kami simpulkan sebagai kelompok 1 arti dari balance scorecard ini sendiri merupakan sistem akuntansi manajemen yang dimana di dalamnya ada strategi pertanggungjawaban, yang dimana strategi ini itu untuk mengelola kinerja perusahaan dengan membandingkan kinerja perusahaan pada masa lampau dengan masa yang akan datang. Oke, terima kasih Dio. Baiklah saudara-saudara, kita mulai dari keunggulan dan kelemahan dari balance scorecard itu sendiri. Pertama kita mulai dari keunggulan, mulai dari komprehensif. Komprehensif balance score menambahkan perspektif yang ada dalam perencanaan strategis dari yang sebelumnya hanya perspektif keuangan meluas ke 3 perspektif yang lain, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Peluasan perspektif rencana strategik ke perspektif non keuangan tersebut menghasilkan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang, serta memampukan perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Kemudian yang kedua ada koheren. Berarti setiap sasaran strategis yang ditetapkan dalam perspektif non keuangan harus memiliki hubungan kasual dan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tak langsung. Kekoherenan strategis yang dihasilkan dalam sistem perencanaan strategis memotivasi personel untuk bertanggung jawab dalam mencari inisiatif strategis yang bermanfaat untuk menghasilkan kinerja keuangan. Yang ketiga ada keseimbangan sasaran strategi yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategi penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang bersinambungan. Dengan demikian, nilai keempat perspektif tersebut dalam balance scorecard adalah seimbang, di mana perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lainnya. Kemudian yang keempat ada terukur. Keterukuran sasaran strategis yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategis yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Balance scorecard mengukur sasaran strategik yang sulit untuk diukur. Sasaran strategik pada perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah untuk diukur. Kemudian kelemahan dari balance scorecard ada korelasi yang buruk antara ukuran perspektif non finansial dan hasilnya. Tidak ada jaminan bahwa keuntungan masa depan akan mengikuti pencapaian target dalam perspektif non finansial. Oke, terima kasih Dio untuk waktunya. Selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai perspektif keuangan. Dalam perspektif keuangan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pertumbuhan pendapatan. Beberapa kemungkinan bertujuan untuk berhubungan dengan pertumbuhan pendapatan. Di antaranya meningkatkan jumlah produk baru, menciptakan aplikasi baru bagi produk yang sudah ada, mengembangkan pelanggan dan pasar yang baru, serta mengadopsi strategi penentuan harga baru. Selanjutnya ada penurunan biaya, digunakan untuk menyatakan apakah biaya telah berkurang atau tidak. Tujuan ini, keakuratan pembebanan biaya berperan sangat penting. Kemudian ada penggunaan aset. Perbaikan pemanfaatan aset adalah tujuan utama. Ukuran keuangan seperti laba atas investasi dan nilai tambah ekonomi digunakan. Selanjutnya itu ada perspektif konsumen. Dalam perspektif konsumen ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain yang pertama, tujuan. Tujuan yaitu meningkatkan mangsa pasar, peningkatan retensi pelanggan, peningkatan pelanggan baru, peningkatan kepuasan pelanggan, dan peningkatan profitabilitas pelanggan. Kemudian ada nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah perbedaan antara realisasi dan pengorbanan, di mana realisasi adalah apa yang pelanggan terima dan pengorbanan adalah apa yang diserahkan. Selanjutnya itu ada perspektif proses.
Dalam perspektif proses ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama ada proses inovasi, meningkatkan jumlah produk baru, meningkatkan persentase pendapatan dari produk yang dimiliki, dan penurunan waktu untuk mengembangkan produk baru. Ukuran yang berhubungan adalah produk baru aktual yang dikembangkan versus produk yang direncanakan. Kemudian ada proses operasional, meningkatkan kualitas proses, meningkatkan efisiensi proses, dan menurunkan waktu proses. Proses adalah sumber nilai untuk pelanggan hingga memastikan untuk ketiga dimensi ini berjalan dengan baik merupakan hal yang sangat penting dan kompetitif. Kemudian ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama kemampuan karyawan. Pengukuran hasil utama bagi kemampuan karyawan adalah tingkat kepuasan karyawan, persentase pergantian karyawan, dan produktivitas karyawan. Baik, kawan-kawan sekalian, selanjutnya kita masuk terkait dengan contoh soal hitungan dari balance scorecard. Nah, sebagai contoh, kawan-kawan sekalian bisa perhatikan di sini. Contohnya adalah karena kami kelompok 1, maka kami buat nama perusahaannya adalah perusahaan Timuan. Jadi contoh soalnya seperti ini. PT Timuan pada tahun 2019 mengeluarkan biaya operasional sebesar 150 juta gitu ya. Kemudian pada awal tahun 2019 perusahaan memulai sebuah program manajemen strategi kinerja sebagai langkah pertama dalam catatan akuntansi manajemennya. Pertanyaannya adalah susunlah balance scorecard-nya. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita menyusun balance scorecard ini ada 4 bagian gitu ya, 4 perspektif yang mesti kita hafalkan. Yang pertama ada namanya perspektif keuangan. Perspektif keuangan ini sendiri meliputi verifikasi biaya penjualan produk, kawan-kawan bisa lihat di sini. Kemudian bagian yang keduanya adalah mengevaluasi biaya pemasaran produk. Nah, ini adalah perspektif keuangan. Kawan-kawan harus ingat. Kemudian yang kedua di sini ada namanya perspektif konsumen. Itu meliputi 2 juga bagiannya. Yang pertama adalah menciptakan kepuasan pelayanan konsumen, dan yang kedua adalah membangun kualitas komunikasi yang baik dengan konsumen. Kemudian perspektif yang ketiga itu ada namanya perspektif proses. Nah, perspektif proses ini sendiri ada beberapa bagian juga. Bagian yang pertama yaitu mengevaluasi proses perbaikan kualitas produk, yang kedua mengevaluasi waktu proses perancangan produk, dan yang ketiga adalah menciptakan pengembangan produk baru. Dan perspektif yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini juga memiliki beberapa bagian penting. Kawan-kawan, mau nggak mau kita memang harus menghafalkan. Yang pertama itu ada namanya menciptakan pengembangan kualitas sistem informasi pegawai. Yang kedua itu ada namanya pelaksanaan studi manajemen strategi untuk pegawai, dan bagian yang ketiga adalah pelaksanaan pelatihan pegawai. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini semuanya contoh soalnya di sini sudah ada angka ya kawan-kawan, sudah ada angka. Mau nggak mau kita harus teliti karena nggak semuanya soal ini kita masukkan ke dalam balance scorecard-nya. Jadi kawan-kawan mau nggak mau kita harus menghafalkannya. Baik, nah langkah yang pertama kita harus membuat tabel. Nah, tabelnya kawan-kawan bisa lihat di sini ada 3 tabel ya. Tabel keterangan, kemudian tabel jumlah, dan juga tabel persentase dari biaya operasional. Nah, di sini yang kita akan cari nantinya persentase dari biaya operasional. Nah, untuk mencari persentase dari biaya operasional, cara mencarinya adalah tinggal kita kalikan saja kawan-kawan. Misalnya verifikasi biaya penjualan produknya berapa, terus biaya mengevaluasi biaya pemasaran produknya berapa. Kita jumlah dulu jumlah perspektif keuangan, misalnya 17.500.000. Jadi 17.500.000 kita bagi dengan total keseluruhan biaya kita tadi ada berapa perusahaannya? 150 juta. Jadi tinggal kita bagi aja 17.500.000 kita bagi dengan 150 juta, kita kali 100, maka dapatlah kita persentase dari biaya operasionalnya seperti ini. Nah, kawan-kawan sekalian, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini adalah perspektif keuangan. Nah, perspektif keuangan, ingat tadi bagiannya ada apa aja. Yang pertama itu verifikasi biaya penjualan produk, itu ada 8 juta. Kemudian bagian keduanya itu adalah mengevaluasi biaya pemasaran produknya sebesar 9.500.000. Tinggal kita tambah hasilnya adalah 17.500.000. Untuk mencari persentasenya, jadi 17.500.000 kita bagi dengan 150 juta, kita kali dengan 100, maka dapatnya adalah 11,66%. 66 sekian gitu ya. Karena 6 itu di atas 5, maka dibulatkan saja, jadinya 11,67%. Kemudian perspektif yang kedua di sini adalah perspektif konsumen. Ingat, bagian dari perspektif konsumen itu hanya ada 2. Yang pertama menciptakan kepuasan pelayanan konsumen, angkanya adalah 1.500.000. Kemudian membangun kualitas komunikasi yang baik dengan konsumen itu 4 juta. Sehingga kalau kita tambah itu hasilnya adalah 5.500.000. Kita ubah lagi persentasenya. 5.500.000 kita bagi dengan 150 juta, kita kali dengan 100, sehingga hasilnya adalah 3,66 sekian. Dia bulatkan menjadi 3,67%. Selanjutnya mengenai perspektif proses. Nah, perspektif proses itu hanya ada 3 bagiannya. Yang pertama, mengevaluasi proses perbaikan kualitas produk, itu angkanya adalah 3.500.000. Kemudian mengevaluasi waktu proses perancangan produk, itu angkanya 5.500.000. Dan yang terakhir menciptakan pengembangan produk baru, itu angkanya adalah 5 juta. Jadi kita tambah aja 3.500.000, kita tambah 5.500.000, dan kita tambah dengan 5 juta, maka hasilnya adalah
14 juta. 14 juta ini kita apain kawan-kawan? Kita ubah menjadi persentase. Caranya adalah 14 juta kita bagi dengan 150 juta, kita kali dengan 100. Hasilnya adalah 9,33%. Dan yang terakhir itu ada namanya perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini ada 3 juga bagiannya sama dengan perspektif proses tadi. Yang pertama bagiannya adalah menciptakan pengembangan keahlian sistem informasi pegawai. Angkanya adalah 2.500.000. Kemudian pelaksanaan studi manajemen strategi untuk pegawai itu angkanya 6 juta. Dan yang terakhir pelaksanaan pelatihan pegawai 4.500.000. Nah, kita tambah aja 2.500.000, kita tambah 6 juta, dan kita tambah 4.500.000, maka hasilnya adalah 13 juta. 13 juta kita ubah ke persentase, jangan lupa. Caranya adalah 13 juta dibagi 150 juta, kita kali 100. Hasilnya 8,666 sekian, dibulatkan menjadi 8,67%. Jadi, untuk mencari jumlah total perspektifnya yaitu 17.500.000, kita tambah 5.500.000, kita tambah 14 juta, dan kita tambah 13 juta, hasilnya adalah 50 juta. 50 juta ini adalah jumlah perspektif kita, dan kemudian kita ubah ke persentasenya, maka hasilnya adalah 33,33%. Jadi, balance scorecard-nya dari perusahaan kami adalah 50 juta, dan persentasenya adalah 33,33%. Nah, jadi dapat kami simpulkan bersama mengenai materi kami dari balance scorecard ini adalah intinya ini itu merupakan strategi manajemen untuk meningkatkan, kemudian mengidentifikasi dan mengukur beberapa fungsi internal dari bisnis kita, perusahaan kita, kemudian menilai eksternal dari bisnis kita ini, sehingga data yang digunakan dalam balance scorecard ini memang sangat penting kawan-kawan. Jadi nggak boleh asal-asalan gitu ya, sehingga itu bisa mendukung hasil kuantitatif untuk dipertimbangkan oleh manajerial perusahaan yang akan kita ambil di tahun yang akan datang. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.